Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiqul Karnat SPD, selaku dosen pengampu mata kuliah saya Hukum. Kami dari kelompok 4 kelas 4A akan memaparkan materi diskusi kami mengenai materi metafisik publik atau Haikal Metafisik. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Siti Yustiana Salihah dengan STM 22163105005. Lalu yang kedua ada Kartika Nariswari dengan STM 22106310037. Dan yang ketiga ada Erni dengan STM 22106310021. Lalu yang terakhir ada Susilo-Wati dengan STM 2210631001009. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai notasi siklik. Pada notasi siklik, untuk menetapkan suatu permutasi dapat menggunakan notasi lain yang dinamakan notasi siklik atau cycle notation. Notasi siklik memiliki keuntungan teoritis dalam beberapa sifat penting dari permutasi, yakni dapat dengan mudah dideterminasikan ketika notasi siklik digunakan. Jadi, pada suatu permutasi ketika kita ingin menuliskan suatu notasi atau menetapkan permutasinya, maka kita akan lebih mudah menggunakan notasi siklik. Untuk ilustrasi dari notasi siklik yaitu sebagai berikut. Di sini diberikan permutasi alfa yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Maka untuk ilustrasi alfa siklik sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat bahwa 1 itu memetakan kedua dan 2 itu memetakan 1. Jika kita gambarkan, maka objeknya akan terbentuk seperti ini. Dari 1 ke 2 ya, dari 2 kembali ke awal yaitu ke 1. Nah, pertukaran itu arah dengan jarum ya. Kemudian karena ini sudah kembali lagi ke angka awal yaitu ke angka 1, bisa kita lanjutkan dari angka 3. Kita lihat bahwa angka 3 ini memetakan ke 4, lalu 4 ini memetakan ke 6, lalu angka 6 ini memetakan ke 3, kembali lagi ke awal yaitu ke angka 3. Jika kita ilustrasikan, objeknya akan terbentuk menjadi seperti ini. Dari 3 memetakan ke 4, lalu dari 4 memetakan ke 6, lalu dari 6 kembali lagi ke awal yaitu ke angka 3, memetakan ke angka 3. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada angka 5, di mana angka 5 ini memetakan ke angkanya sendiri yaitu ke 5. Di mana untuk ilustrasinya itu sebagai berikut. 5 ini kembali lagi ke 5, karena 5 ini memetakan ke 5, sehingga dapat kita tuliskan notasi siklik dari alfa yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan yang terakhir yaitu 5. Nah, dari permutasi alfa ini kita dapatkan notasi sikliknya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 5. Untuk selanjutnya di sini terdapat contoh soal, misalkan F suatu permutasi pada F yang berisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu F sama dengan 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 5, 3 memetakan ke 4, 4 memetakan ke 6, 5 memetakan ke 2, dan 6 memetakan ke 1. Pertanyaannya itu ilustrasikan dan tuliskan orbit dari F serta tuliskan notasi cycle-nya. Pertama, kita lihat di sini bahwa 1 itu memetakan ke 3,
Lalu 3 itu memetakan ke 4, lalu 4 itu memetakan ke 6, dan 6 ini memetakan ke 1, kembali lagi ke awal, yaitu ke 1. Nah, jika kita gambarkan orbitnya akan menjadi seperti ini, dari 1 ke 3, lalu dari 3 ke 4, lalu dari 4 ini ke 6, dan 6 kembali lagi ke awal, yaitu ke 1. Lalu di sini masih terdapat angka 2, di mana 2 ini memetakan ke 5, dan 5 memetakan ke 2. Kembali lagi ke angka awal, yaitu ke angka 2. Jadi kita gambarkan atau ilustrasikan orbitnya akan menjadi seperti ini. Dari 2 ke 5, dan dari 5 kembali ke awal, yaitu ke 2. Sehingga permutasinya apabila kita kelompokkan akan menjadi seperti ini, di mana 1 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 3 memetakan ke 4, 4 memetakan ke 6, dan 6 memetakan ke 1. Lalu ada 2 memetakan ke 5, dan 5 memetakan ke 2. Sehingga didapatkan orbit-orbit dari S tersebut, yaitu yang pertama 1, 3, 4, 6, dan 2, 5. Yang kedua X sama dengan 4, 6, 1, 3, dan 5, 2. Yang ketiga X sama dengan 6, 1, 3, 4, dan 2, 5. Lalu yang keempat itu X sama dengan 3, 4, 6, 1, dan 5, 2. Itu saja pemaparan mengenai mutasi siklis yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya. Materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya sendiri akan dijelaskan oleh saya, Sekartika Nareswari, dengan NPM 221031050037. Submateri selanjutnya ini membahas tentang permutasi siklik. Mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Permutasi siklik merupakan permutasi dengan susunan melingkar. Adapun yang dimaksud dengan melingkar dapat berupa posisi duduk melingkar, permainan melingkar, posisi manik-manik dalam gelang, ataupun dalam kondisi yang lain. Banyaknya permutasi siklis dari N unsur ini dapat dirumuskan dengan NP siklis sama dengan N-1 faktorial. Mungkin supaya kita lebih paham tentang permutasi siklis ini, kita masuk ke contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di sini contoh penerapannya, Ari, Budi, Cahyo, dan Desi duduk melingkar menghadap sebuah meja makan. Tentukanlah banyaknya urutan duduk yang mungkin. Nah, di sini untuk nama Ari ini kita misalkan sebagai A, untuk nama Budi sebagai B, untuk Cahyo sebagai C, dan untuk Desi sebagai D. Nah, urutan pertama itu ada A, B, C, dan D. Urutan kedua ada A, B, D, dan C. Urutan ketiga ada A, C, B, dan D. Urutan keempat ada A, C, D, B. Urutan kelima A, D, B, C. Dan urutan keenam itu A, D, B, A, D, C, B. Nah, untuk tadi itu adalah penggambarannya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung mencarinya. Kan diketahui jumlah orangnya itu adalah 4. Di sini kita misalkan dengan N-nya itu sebagai 4. Maka untuk mencari jumlah permutasi siklusnya ini kita dapat menggunakan rumus yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu N-1 faktorial. Nah, di mana N-nya itu di sini kita masukkan yaitu 4. 4 dikurangi 1 faktorial. 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. 3, sehingga kita peroleh 3 faktorial. 3 faktorial ini di sini sama dengan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, sehingga kita peroleh hasilnya 6. Jadi, banyaknya susunan melingkar itu ada 6. Nah, permutasi siklik ini bukan hanya permutasi dengan susunan melingkar saja. Nah, suatu permutasi itu dikatakan siklik apabila permutasi tersebut hanya terdiri dari satu sikel.
Nah, di sini kita mempunyai contoh. Di sini ada permutasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 2, 7, 3, 6, 5. Maka jika kita tuliskan dalam suatu notasi sikel akan berbentuk seperti ini. 2, 4, 7, 5, 3, 1, 6. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini itu diperoleh dengan cara memetakannya. Nah, ini 1 dipetakan ke 1. Nah, lalu, 2 ini dipetakan ke 4. Nah, kemudian kita cari nih 4-nya. 4 dipetakan ke 7, dan 7 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2. Sehingga diperoleh notasi sikelnya itu 2, 4, 7, 5, 3. Nah, di sini ada satu lagi yang belum, yaitu 6. Kita tuliskan 6. Nah, unsur sikel yang terdiri dari satu unsur ini disebut dengan sikel yang imperatif atau dia itu dipetakan dengan dirinya sendiri. Nah, karena dia dipetakan dengan dirinya sendiri, sehingga tidak perlu dituliskan, sehingga kita hanya perlu menuliskan yang 2, 4, 7, 5, 3 ini saja. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang permutasi siklik dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya di sini ada permutasi identitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada definisi suatu permutasi yang sikel-sikelnya ini terdiri dari satu elemen, yang dimana setiap elemennya ini invarian. Nah, yang dimaksud dari invarian ini adalah dia memetakan dirinya sendiri. Nah, contohnya ini ada permutasi dari alfa, yang dimana satu ini memetakan ke dirinya sendiri. Nah, ini tuh yang disebut dengan invarian gitu. Nah, maka permutasi tersebut ini adalah permutasi identitas. Nah, berarti permutasi dari alfa ini adalah permutasi identitas karena semua elemennya ini memetakan ke dirinya sendiri atau invarian. Nah, dapat ditulis seperti ini, E sama dengan 2 atau E sama dengan 1 atau sama dengan 3, dan begitu juga seterusnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada sikel-sikel yang tidak mempunyai elemen persekutuan, itu dikatakan sikel-sikel yang saling asing. Nah, di sini ada dua contoh, di mana ada sikel yang saling asing dan sikel yang tidak saling asing. Yang pertama di sini ada permutasi dari 1, 4, 3, 2, dan 6, 7, 5 yang merupakan sikel yang saling asing gitu. Kenapa saling asing? Karena permutasi ini tuh sikelnya, anggota dari sikel ini atau elemen dari sikel ini tidak memiliki angka yang sama, elemen yang sama ya. Kita lihat di sini nggak ada elemen yang sama gitu. Kemudian di sini ada permutasi dari 4, 2, 3, 5, dan 3, 5, 6 ini merupakan sikel yang tidak saling asing karena di sini sikelnya ini memiliki, sikelnya ini memiliki elemen yang sama, yaitu 3, 5 ya, 3 dan 5 ya. Nah, bagaimana sih cara mencari order elemen dari permutasi-permutasi ini? Selanjutnya di sini kita mencari order elemen dari permutasi yang sikelnya ini saling asing, teman-teman. Saling asing itu elemen dari sikelnya itu tidak ada yang sama. Di sini ada dua cara, yaitu cara menghitung panjang dan cara cepatnya ya teman-teman. Di sini kita bahas yang cara panjangnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung order elemen dari 1, 4, 3, 2, dan 6, 7, 5 ini kita bisa langsung membuat permutasi gitu. Jadi kedua sikel ini tuh kita letakkan dalam satu permutasi, yang dimana ini satu memetakan 4,
kemudian 4 memetakan ketiga, kemudian 3 memetakan kedua, dan 2 ini memetakan ke 1. Balik lagi ya teman-teman ke awal. Kemudian di sini ada 6 memetakan ke 7, kemudian 7 memetakan ke 5, kemudian balik lagi ke depan ke awal, yang dimana 5 memetakan ke 6. Nah, ini tuh kita buat satu dalam satu permutasi kedua sikel ini. Karena di sini sikelnya, anggota dari sikel ini tidak ada yang sama. Jadi satu permutasi ini kita tambahkan dengan permutasi ini. Jadi ibaratnya 1 ditambah 1 gitu ya. 1 ditambah 1 ini kan jadi 2. Nah, ini tuh hasil dari order 2 gitu. Nah, kita bagaimana sih kita berhenti mencari order dari elemen atau permutasi ini? Jadi kita itu berhenti ketika kita sudah menemukan atau kita telah menghasilkan permutasi yang semuanya itu, setiap elemen itu identitas atau permutasi identitas, yang dimana setiap elemennya ini invarian. Jadi dimana elemen ini memetakan ke dirinya sendiri. Nah, ini adalah hasil dari order 2. Ternyata masih belum invarian nih setiap anggotanya. Jadi kita harus tambahkan lagi. Nah, di sini itu bukan satu lagi ya teman-teman, tapi ini adalah hasil dari order 2. Ini order 2 ditambah dengan order 2. Yang dimana menghasilkan 4. Order dari 4. Ini hasil order dari 4 teman-teman. Dan ternyata di sini sudah terlihat di mana 4 angka 1, 2, 3, 4 ini sudah invarian atau sudah memetakan ke dirinya sendiri. Namun yang 3 angka ini, 5, 6, 7 ini belum memetakan ke dirinya sendiri. Jadi harus kita jumlahkan lagi. Nah, di sini ini permutasi order 4 teman-teman. Jadi ini dua-duanya ini permutasi order 4. Jadi jika dijumlahkan ini akan menghasilkan order 8. 1, 2, 3, 4 ini sudah memetakan ke dirinya sendiri. Namun lagi-lagi ini belum memetakan ke dirinya sendiri. Oke, sekarang kita coba untuk menjumlahkan order 8 dengan order 4. Kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini itu beda ya. Ini tuh order 8, 5 memetakan ke 7, 6 memetakan ke 5, dan 7 memetakan ke 6. Ini untuk order 8. Di sini ini untuk order 4 ya. 5 memetakan ke 6, 6 memetakan ke 7, dan 7 memetakan ke 5. Nah, 8 ditambah 4 ini kan hasilnya 12. Kita tulis dulu ini order dari 12. Ternyata order dari 12 ini, permutasi dari 12 ini sudah membentuk permutasi identitas, atau setiap elemennya ini sudah invarian atau memetakan ke dirinya sendiri. Nah, kita bisa berhenti mencari order itu ketika permutasi ini sudah terbentuk permutasi identitas ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya untuk cara cepatnya. Nah, cara cepatnya itu kita bisa menggunakan KPK ya teman-teman. Di sini ada sikel yang di atas tadi, kemudian jangan lupa ditambahkan pengembang mutlak ini supaya tahu kalau kita ini ingin mencari order dari permutasi tersebut gitu. Jadi kalau dengan cara cepat ini kita bisa menghitung nih berapa sih jumlah yang ada dalam sikel ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata untuk yang sikel pertama ini ada 4. Terus kemudian kita hitung lagi nih sikel selanjutnya 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Kemudian kita bisa cari nih KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. Nah, hasilnya ini sama ya teman-teman. Jadi kalau ini tuh dengan cara cepatnya, dan ini dengan pembuktiannya. Seperti itu untuk yang sikel saling asing.
Oke, untuk selanjutnya di sini kita mencari order elemen dari permutasi yang siklenya ini tidak saling asing ya. Tadi kan siklenya itu saling asing. Kenapa di sini tidak saling asing? Karena siklenya ini memiliki elemen yang sama, yaitu 3 dan 5. Nah, caranya itu sama seperti tadi, tapi kalau untuk yang sikel tidak saling asing ini kita kan kalau yang tadi tuh permutasinya satu ya, jadi satu. Kalau untuk yang sikel tidak saling asing ini kita buatnya itu 2 sikel gini, teman-teman. Dua permutasi, maaf. Tadi kan satu permutasi ya, langsung. Kalau ini tuh 2 sikel. Tadi kan kalau yang tadi 2 sikel, satu permutasi yang sama. Kalau yang ini tuh 2 sikel, 2 juga permutasinya karena di sini ada elemen yang sama. Nah, yang pertama itu untuk sikel yang 4 memetakan ke 2, kemudian 2 memetakan ke 3, kemudian 3 memetakan ke 5, dan 5 ini balik lagi ke depan memetakan ke 4. Nah, kenapa yang ini tuh kan cuma sampai 5? Kenapa di sini sampai 6? Karena di sini kan uh, angka yang paling besarnya itu, elemen yang paling besarnya itu 6. Jadi kita dua-duanya ini permutasinya ini harus sampai 6. Kemudian satu ini invarian dan 6 juga invarian, atau memetakan ke dirinya sendiri. Nah, untuk sikel yang satunya lagi di sini kan cuma ada 3 memetakan ke 5, kemudian 5 memetakan ke 6, dan balik lagi ke awal 6 memetakan ke 3. Nah, kemudian sisa-sisanya ini 1, 2, 4 ini invarian atau memetakan ke dirinya sendiri. Nah, setelah itu kita hitung. Jadi kita mengulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini cara menghitungnya itu satu ini kita lihat nih ke depan ini 1, berarti ditulis tetap 1. Kemudian 2 ini kan 3, jadi kita tulis 3. Gitu, teman-teman. Di sini 5. Kita lihat di sebelahnya 5 tuh di bawahnya berapa? Di bawahnya 4, jadi kita tulis di sini 4. Kemudian kalau untuk selanjutnya di sini ada 4 di bawahnya 2, jadi bisa kita tulis 2, kemudian 6. Nah, di sini tetap 6, kemudian 3 di sini kan bawahnya 5, jadi kita tulis 5. Nah, jadi didapatkan kita bisa nih hasil dari permutasi 2 sikel ini bisa kita tuliskan lagi sikelnya supaya agar sikel elemen dari sikel ini tuh nggak ada yang sama gitu. Jadi di sini 2 ini kan memetakan ke 3 nih. 2 memetakan ke 3, kemudian kita lihat lagi 3 memetakan ke 4. Nah, kita lihat yang 4 sekarang, 4 ini memetakan ke 2. Nah, kenapa ini tuh beda? Karena di sini mereka saling siklik gitu, jadi berulang-ulang. Kemudian 5 ini memetakan ke 6. Begitu juga dengan 6 memetakan ke 5. Jadi satu ini nggak usah ditulis karena dia invarian atau memetakan ke diri sendiri. Nah, setelah kita mendapatkan sikel yang baru atau sikel yang paling asing, ini kemudian baru deh kita bisa hitung dengan satu permutasi yang sama, gitu. Seperti cara yang sebelumnya. Jadi seperti ini, 1 ini memetakan ke 1, kemudian 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 4, 4 memetakan ke 2, 5 memetakan ke 6, 6 memetakan ke 5. Nah, ini kita hitung 1. 1 kita tambahkan lagi dengan permutasi ini, 1 ditambah 1 kan jadi menghasilkan 2. Nah, ini adalah hasil dari order permutasi 2. Kemudian kita cari lagi karena permutasi ini tuh belum membentuk permutasi identitas. Dan kita tambahkan lagi nih order dari 2, hasil permutasi dari order 2 kita tambahkan dengan order permutasi dari 2 juga. 2 ditambah 2 ini kan jadi 4 ya.
Ini hasil order dari permutasi 4. Ternyata masih belum juga membentuk permutasi identitas. Kemudian kita tambahkan nih, ini kan hasil permutasi dari 2 ya teman-teman. Ini hasil permutasi dari 2, kemudian ini hasil permutasi dari 4. Jadi 4 ditambah 2 ini kan hasilnya 6. Nah ternyata uh, permutasi dari order 6 ini sudah membentuk permutasi identitas. Jadi order elemen dari permutasi ini adalah 6. Kemudian kita menghitung dengan cara cepatnya. Cara cepatnya itu kita menuliskan order elemennya itu atau siklusnya itu yang saling asing ya teman-teman, bukan yang pertama ini, bukan yang ini kita carinya. Jadi kalau misalnya ada dua yang sama, maaf ada anggota elemen yang sama seperti ini, itu kita ubah dulu menjadi sikel yang saling asing gitu. Jadi untuk mencari order elemen ini kita menggunakan sikel yang saling asing, bukan yang tidak saling asing ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tanda mutlak untuk mengatakan kalau kita itu sedang mencari order elemen dari permutasi ini. Kemudian kita hitung anggota dari elemen ini 1, 2, 3. Nah untuk sikel yang satu ini ada 3, kemudian sikel yang kedua ini ada 2. Jadi KPK dari 3 dan 2 ini adalah 6. Jadi sama ya teman-teman, hasilnya itu 6. Kalau ini itu untuk cari cepatnya dan ini itu untuk pembuktiannya. Seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Susilawati. Di sini saya izin melanjutkan pembahasan yaitu mengenai perkalian notasi siklik. Nah, perkalian notasi siklik ini merupakan operasi perkalian yang dilakukan dalam suatu grup siklik. Nah, di sini kita punya contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan di sini kita mempunyai alfa yang terdiri dari 1, 4, 3, 2, dan beta 1, 3, 2, 4. Nah, di sini kita operasikan alfa komposisi beta sama dengan 1, 4, 3, 2 dikomposisikan dengan 1, 3, 2, 4. Nah, di sini kita menggunakan dari arah kanan ya, dari sisi kanan. Di sini kita tulis ulang untuk betanya 1, 3, 2, 4. Ini untuk alfanya 1, 4, 3, 2, kita tuliskan kembali. Lalu di sini kita urutkan dari angka yang paling kecil, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Di sini juga sama, 1, 2, 3, dan 4. Nah, berdasarkan di sini, kita tinggal ikutin saja. Untuk 1 dia memetakan ke 3, maka 3 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 4, maka 4 memetakan ke 2. Nah, kita tulis ulang, kita operasikan dengan not yang di alfa. Maka di sini bisa kita peroleh untuk yang 1 ini kan memetakan ke 4. Lalu 4 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 2, maka di sini 2 akan kembali memetakan ke 1. Nah, dari 2 pemetaan ini bisa kita dapatkan untuk perkalian dari alfa dan betanya. Di sini kita coba tuliskan kembali ya dari urutan 1, 2, 3, 4. Di sini kan kita lihat ya, yang pertama ini 1 memetakan ke 3. Nah, di sini 3 memetakan ke 2, maka di sini kita tuliskan bahwa 1 memetakan ke 2. Nah, 2 di sini memetakan ke 4, lalu 4 memetakan ke 3, maka di sini kita tuliskan 2 memetakan ke 3. Lalu di sini 3 memetakan ke 1 dan 1 memetakan, maaf maksud saya di sini kita lihat 3 kan memetakan ke 1,
1 memetakan ke 4, maka di sini 3 memetakan ke 4. Dan untuk 4 memetakan ke 2, di sini 2 memetakan ke 1, maka 4 di sini memetakan ke 1. Maka akan kita peroleh hasil dari perkalian alfa beta ini akan menghasilkan 1, 2, 3, 4 secara berurutan. Nah, di sini kita punya contoh soal yang kedua, bagaimana hasil perkalian notasi siklik dari alfa 1, 2, 3, 4, 5, dan beta 1, 5, 3, 2, 4. Nah, di sini catatannya perhitungan fungsi komposisi dilakukan dari kanan ke kiri dan setiap siklik yang berisi suatu simbol-simbol tersebut tetap. Nah, kita langsung coba untuk penyelesaiannya saja. Di sini kan alfa kali beta ya, kita tuliskan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini dioperasikan dengan alfanya itu, betanya itu 1, 5, 3, 2, 4. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk di bagian beta, di sini 1 menuju ke 5. Nah, di alfa di sini 5 menuju ke 4. Nah, maka akan kita peroleh 1 ke 4. Lalu di sini kita lihat 5 ini menuju ke 3. Dan 3 di bagian alfa, dia menuju ke dirinya sendiri atau ke 3. Maka di sini kita peroleh 5 dan 3. Lalu di sini untuk bagian 3, 3 di sini menuju kembali lagi ke 1. Dan di bagian alfa di sini 1 menuju ke 2, maka di sini kita tuliskan 3 dan 2. Lalu di sini 2 menuju ke 4. Nah, di alfa di sini 4 menuju ke 5, maka kita tuliskan 2 menuju ke 4, 4 menuju ke 5, akan kita peroleh 2 dan 5. Nah, maka bisa kita simpulkan nih, 5 menuju ke 3, 3 menuju ke 2. Jadi hasilnya 5, 3, 2, atau bisa kita putar ya posisinya jadi 2, 3, 5. Seperti itu. Maka kita peroleh hasil dari perkalian notasi siklik ini adalah untuk alfa kali beta itu akan menghasilkan 1, 4, 2, 5, dan 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.